aku nggak ngisi konten di channel YouTube ini. Bener banget, sampai banyak banget request yang masuk nih ya, bagi gimana? subscriber kita ucapin terima kasih banget. Dan juga jangan lupa untuk nulisin komen juga nih, ya kan, buat saran, kritik, buat ngebangun untuk channel kita ini. Iya, supaya lebih maju lagi dan bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat Bener. bagi para penonton di rumah gitu. Nah, masukannya nih buat kita buat podcast nih Sian. Oke, berarti sama aja sekarang ini kita sedang memenuhi request dari para pemirsa ya, Benar. Kak Yunina ya. Mm-hmm. Kak Yunina, sekarang yang lagi hits itu tentang CPNS nih. Jadi aku oke. pengen kita bahas tentang CPNS untuk podcast perdana kita. Benar. Dan ini kalau ngomongin tentang CPNS nih ya, pada takut sih karena takut gagal gitu kan. Iya, termasuk saya sendiri. Ya. Bener, apalagi gagal yang lain ya, belum bisa move on gitu. Jadi yang kedua pada tanya nih, ada nggak sih CPNS 2021? Nah, itu bener banget. Nah, jadi beberapa literatur nih ngungkapin tanggal 15 Oktober kemarin itu pihak Permenpan RB itu sudah buat kesepakatan nih ya, bahas bareng, godong bareng bahwasannya tuh yang namanya CPNS 2021 tuh ada. Oh, ada ya. Dan akan dibuka 1 juta. 1 juta pendaftar. Maksudnya Benar. mau diterima 1 juta gitu Bener ya. banget, akan diambil 1 juta dan nanti nih emang benar-benar PR nih buat pemerintah kan, apalagi di tahun ini nih, tahu nggak? Kan nggak ada CPNS. Nah itu pemirsa dimanapun Anda berada, bakalan ada CPNS tahun 2021 gitu ya. Nah, yang jadi penasaran lagi nih, kapan pengumuman CPNS tahun 2019? Nah, jadi formasi 2019 karena ada pandemi kan jadi diadain 2020 nih. Oh, gitu. Kasian banget nih teman-teman kemarin itu baru ngikutin SKB di bulan Oktober 2020. Dan untuk besok ini Sin, kita akan pengumuman di tanggal 30 Oktober 2020. Jadi tanggal 30 tuh udah dapet surprise nih bagi yang udah lolos gitu. Oh, udah ada pengumuman gitu ya Kak? Iya, untuk yang tahun formasi 2019. Nah, gitu. Kemudian untuk pemberkasannya, Ya, pemberkasan sama NIP itu proses itu kira-kira 4 sampai 20 November 2020. Jadi bagi teman-teman nih ya yang sekarang nonton podcast kita, itu pemberkasannya harus dilakukan dengan harus dipersiapkan dengan matang. Nah, sekarang nih Sin, yang jadi masalah kita adalah bener nggak sih nanti ada beberapa formasi yang nggak diadain? Oh gitu ya. Iya benar, jadi kasihan banget nanti kalau ada beberapa formasi yang nggak dibuka juga sih. Iya, padahal udah ditunggu-tunggu gitu ya. Benar. Ternyata nggak ada. Tapi kayaknya pemerintah tuh lebih mendewanin tenaga medis deh. Oh iya, karena memang situasi ya, tergantung situasi kondisi dan permasalahan yang ada di Indonesia gitu. Masa pandemi. Jadi Iya lebih kan? banyak yang tenaga medis malah. Iya, kayak bidan, perawat, dokter dan sebagainya. Iya. Nah, aku tuh pengen tahu nih tips lolos CPNS, dan sepertinya pemirsa yang nonton channel YouTube ini tuh juga paling penasaran di bagian ini, tips lolos CPNS. Nah, dari Kak Yunina sendiri gimana tipsnya? Ya, untuk lolos CPNS itu tips yang pertama jelas prepare-nya harus lebih awal. Ada tuh ya yang gaya belajarnya tuh lucu banget deh. Kamu termasuk nggak nih? Wayangan? Iya, bener banget. Dan itu bener banget kan, ada dan nyata kan? Iya, Fakta, banyak kan? malah. Banyak banget. Jadi kalau udah tahu nih ada CPNS, ya langsung belajarnya pas Hamin berapa, baru persiapan. Nah, sebenarnya untuk tips yang pertama adalah harus mempersiapkan sedini mungkin Belajarnya itu. benar, dan harus sesuai dengan kisi-kisi yang ada dong. Nah, kisi-kisi yang ada kadang itu si pendaftar itu nggak tahu kisi-kisinya, jadi ketinggalan informasi lah, nggak tahu kisi-kisinya, terus belajarnya kadang ambiar gitu loh. Yang mau keluar apa yang dipelajari apa, jadinya itu yang nggak bakalan bikin connect ya. bingung. Oke deh, bener banget. Jadi untuk kisi-kisi itu sebetulnya udah ada kan. Misalkan kita kan mau SKD itu kan nanti ada TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU, tes intelijensia umum, kemudian yang terakhir TKP, tes karakteristik kepribadian. Sebenarnya 3 hal ini sudah banyak modul-modul yang beredar sih. Kemudian beberapa aplikasi-aplikasi juga sudah diciptakan untuk latihan soal kan. Jadi mungkin gimana kita untuk update dan selalu Harus aktif gitu ya, cari info soal terbaru gitu. Karena memang ketika saya sendiri juga waktu mau daftar CPNS, saya cari-cari soal, tapi yang ada kadang muncul yang tahunnya tuh lama-lama gitu loh Kak Yunina. Jadi nggak yang update. Ketika saya belajar itu kan otomatis yang keluar apa, yang saya pelajari apa. Nah, memang kita perlu banget untuk
aktif dan update soal-soal terbaru, materi terbaru. Bener banget. Apalagi FR yang tahun lalu kan juga itu harus dipelajari juga. Barangkali nanti buat gambaran kita, nanti yang keluar apa nih, bakalan keluar lagi apa nih dan sebagainya. Tapi kadang nggak cuma tentang materi aja loh Kak Yulina loh. Jadi kita daftar PNS tapi punya rasa grogi gitu loh. Rasa grogi yang tinggi meskipun udah belajar, udah pintar banget tapi grogi, daftar terus kita mengerjakan soal tapi aduh, kalau udah grogi kan udah hilang semua nih ya, udah ngeblank. Itu cara ngatasinnya gimana nih kalau yang pertama sih kita yang penting harus bisa bagi waktunya sih. Kan waktunya itu kan udah ada timernya. Kita udah tahu kan bakalan berapa menitnya untuk menyelesaikan soal sejumlah 100 misalnya. Nah, itu di tahap awal bagi waktunya adalah soal yang menurut kita bisa, yang paling bisa kita kerjakan di awal. Kadang sampai karena gugup gitu ya, karena gugup kita ngekliknya aja sampai gitu. Jadi meskipun udah tahu materi, udah menguasai materi, udah tahu jawabannya, tapi kalau tangan gemeter kan bisa salah gitu ya. Susahnya di situ. Jadi ya harus fokus, konsentrasi, tenangkan pikiran, dan kalau bisa sih H-1 nggak usah terlalu banyak belajar sih ya. Oh, malah justru jadi hari tenang gitu ya. Kayak ujian gitu. Jadi hari tenang malah biar kita tuh bisa menenangkan menenangkan hati kita, mental kita ya kan, mental kita, supaya nanti kalau waktu hari hanya kita nggak grogi. Tahu nggak sebenarnya apa yang menyebabkan grogi? Apa? Saingan. Kita kan udah tahu kan saingan kita siapa, dan berapa banyak. Kita kan suka hobi stalking juga. Kalau udah kepo sama saingan kita akan ngedown kan. Dia tuh kumlot loh kemarin, dia pinter banget, dia pinter fisika, dia pinter ini banget, numeriknya bagus. Ntar kita jadi ngedown dari awal udah bahaya banget. Berarti nggak perlu nih kita stalking lawan terus kita tahu bagaimana profilnya. Benar kamu ngerasain kayak gitu? Kalau menurut aku sih mungkin ada perlunya juga. Karena gimana? kalau kita mengetahui profil dari lawan kita tuh bakalan siap-siap gitu. Itu ya kelebihannya. Ya itu kelebihannya sih. Kalau kelemahannya emang jadi ngedal. Tapi kalau dengan kita tahu, terus kita tuh bakalan prepare lebih. Ya, aku akan belajar lebih giat lagi gitu bisa ngalahin dia. Untuk ngalahin dia. Supaya kalau aku bisa ngalahin dia berarti aku hebat banget. Benar banget. Nah, berarti positif nih, bagus. Iya dong. Kalau aku mah bagus terus. Nah, Kak Yulina. Oke deh. Jadi aku mau curhat nih ya. Aku tuh dulu juga udah pernah nih daftar PNS. Terus tapi aku gagal. Bukan karena apa-apa, mungkin karena memang belum rezekinya aja ya. Kalau materi aku udah menguasai kok. pintar ya pokoknya. Nah, aku kasih dong nasihat gimana cara untuk mengatasi kegagalan. Maksudnya supaya aku tuh nggak begitu sedih banget gitu loh. Benar. Terus biasa kan ada juga ini ya teman-teman yang nggak lolos terus depresi. 2 minggu nggak makan, nggak minum dan sebagainya. Tapi kamu jangan seperti itu. Mungkin kegagalan yang pertama ini justru untuk jalan kesuksesan yang akan selanjutnya gitu kan. Nah, kalau bisa sih tetap calm down aja, kemudian cari aktivitas lain yang bisa jadi passion kamu. Iya, kadang juga kalau udah gagal tuh jadi nggak pengen nyoba lagi Kak. Iya benar. Malas banget kan? Jadi malas karena takutnya kan gagal lagi. Betul. Gitu. Nah, tipsnya gimana Kak biar kita itu bisa bangkit dari kegagalan? So sweet banget ya. Kayaknya gagal bercinta ya, tapi juga ini tentang CPNS. Jadi tipsnya biar kamu lebih bangkit lagi ya, untuk membangun chemistry lagi ya dengan CPNS, biar besok kamu bisa melakukan hal yang terbaik dalam hidup kamu. Tipsnya adalah yang pertama, syukuri semua yang udah kamu dapetin. Belum tentu kan juga kita diberi hal yang seperti ini, belum tentu ini bukan hikmah, bukan berkah, tapi ini juga ujian buat kita. Berarti sejauh mana sih kita introspeksi diri, udah persiapan belum kemarin, ternyata emang banyak yang belum kita kuasai tapi kita udah nekat. Banyak yang seperti itu. Tapi hal yang memang buat saya tuh kadang bingung juga gitu ya. Justru orang yang beruntung itu dia tuh malah justru belum tentu pinter loh. Heran saya ini. Maksudnya ngerjainnya tuh santai, slow, mentalnya santai, tapi tuh dia lolos gitu. Tapi yang sepan banget sampai strength banget mau ngerjain, belajar berhari-hari ternyata malah lebih groginya lebih tingkat tinggi gitu. Mungkin karena dia takut gagal. Jadi justru kamu harus merasa bahwa jangan pernah takut gagal. Jadi itu bisa betul, harus selalu bangkit akhirnya. Iya. Ini bukan gagal sih sebenarnya. Berarti
anggap aja kegagalan itu adalah hal yang biasa. Betul. Ya nggak sih? Dan sukses yang tertunda. Dan kita harus mencoba, berani coba gitu loh. Benar. Jangan pernah takut gagal kok menurut aku sih. Iya benar. Jadi meskipun nanti kita merasa aduh kayaknya gagal nih gitu, mungkin harus hilangin aja ya. Iya benar, jangan gitu mungkin ya goalsnya ya. Jadi yang penting kita tuh kerja aja, tujuannya ini gitu. Udah nggak usah nengok-nengok gitu kan, nggak usah lihat lawannya yang kayak tadi Benar banget. walaupun pengen misalkan stalking dikit aja terus, tapi itu buat motivasi diri ya Ya itu kan? untuk motivasi diri biasanya. Bukan terus aduh jadi ngedown Malah nih jadi bakalan ngedown. kalah atau gimana gitu kan, tapi ternyata emang ya Allah punya rencana lain juga kan. Bisa jadi kita yang masuk ringnya, bisa jadi dia masuk ringnya, karena yang namanya tes kan juga 50-50 kan. Juga keberuntungan juga ya. Benar, faktor keberuntungan. Faktor keberuntungan. Iya. Oke, terima kasih untuk bahasan CPNS di video kali ini. Dan aku pengen ada yang komentar nanti, mungkin bisa request apa sih yang mau Bener kita banget. bahas di podcast Hmm. channel YouTube UC ya, channel YouTube Yunina dan Sinta. Akan aku usahakan nih Kak supaya bisa selalu ngisi konten di channel Bener YouTube kita. banget. Jadi Dan nggak nanti- cuma Kak Yunina nih yang eksis. Yes, karena kemarin tuh Sinta lagi banyak banget job ya. Iya, Jadi bener banget. ngangenin banget buat teman-teman semua. Iya, katanya ada yang kangen loh Kak. Iya, kita request apa coba Kak? Oh, Kita request apa harus sih? jalan-jalan lagi gitu. Oh gitu ya, tapi Kemana kan lagi gitu. ada keterbatasannya ini ya. Bener, pandemi ya. Jangan lupa teman-teman untuk ngebangun channel ini dan supportnya ya, dukungannya untuk selalu like, subscribe, dan juga kasih komentarnya. Oke, gitu sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.